Warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya Raden Rama Channel. Tentunya sudah lama sekali saya tidak buat tutorial atau konten. Alhamdulillah saya masih diberikan kesempatan untuk berbagi sedikit ilmu untuk teman-teman, khususnya yang pemula seputar harum manis. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut, jangan lupa yang belum subscribe dulu channel ini dan hidupkan juga loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan notifikasi atau pemberitahuan video saya selanjutnya. Oke teman-teman, ini sedikit tutorial, mudah-mudahan bermanfaat. Ini cara memasang pipa harum manis yang benar gitu ya. Sebelumnya mungkin sudah saya sering sekali di konten-konten saya itu memberikan tutorial tentang ini, cuma beda judul. Oke teman-teman, ini cara penyetingan pipanya. Ini jangan terlalu bawah atau tinggi, dikirakan sekitar 1 cm ya teman-teman. Sekitar 1,5 cm, 1,5 cm atau 1 cm, 2 mili, 3 mili, yaitu enggak masalah. Intinya batasnya sampai 1,5 cm, jangan kurang daripada 1,5 cm. Ini menurut pengalaman saya. Dan adapun untuk masalah ininya, jarak ke asnya, pipa apinya itu dikira-kirakan saja, kita ngikutin ring. Kalau saya ini pakai ringnya lumayan cukup besar ya, karena untuk natak tungku supaya awet, tidak cepat jebol. Jadi bawahnya ringnya ini dikasih yang besar. Nah caranya kita itu ngikutin ring. Jadi si api ini pas keluar ini dia agak nyentuh kering sedikit, kena ring sedikit. Nah itu sudah bagus. Jangan sampai di luar ring atau terlalu dalam ring, itu akan mempengaruhi ke hasil harum manisnya. Itu apa bang masalahnya kalau misalkan api tidak normal atau cara pemasangan pipanya ini tidak benar, itu akan mengakibatkan problem apa ke harum manisnya? Yang ke satu, harum manisnya yaitu tidak kering, meskipun apinya dibesarkan harum manisnya tetap basah dan lengket. Itu penyebab salah satu faktor dari api ya, dari api. Cara pemasangan apinya itu kurang benar. Kalau teman-teman tidak percaya, silahkan coba aja punya teman-teman mesin ini, pipanya kita condongkan, dirapatkan ke as ini atau direnggangkan ke sini, tidak menyentuh terlalu jauh ke as. Misalkan di sini pipanya nih, mana ya, misalkan kita pipanya dibengkokkan ke sini, set, kita pilihkan segini. Nah kan jauh tuh, tidak menyentuh, apinya tidak menyentuh ring. Saya hidupkan jauh. Nah ini akan menyebabkan harum manis kurang kering ya, karena api dia tidak stabil ya. Jadi kita tekuk lagi ke dalam, otomatis apinya harus menyentuh ring kayak gini. Nah ini terlalu dalam, terlalu menyentuh ring, kita tarik lagi sedikit, set. Nah kayak gini teman-teman, segini kita kecilkan, kita besarkan. Nah, jadi segini normalnya ya teman-teman. Nah ini akan hasilnya kering, harum manis. Dan satu lagi, untuk teman-teman khususnya pemula mau ngikutin saran saya ya silahkan, tidak juga tidak jadi masalah. Untuk penggunaan tungku stainless, tungku tembaga, tungku kuningan, atau tungku produk buatan saya ini, teflon ini tipis bahan piringannya ini menurut saya lebih baik menggunakan api merah setengah biru atau api biru setengah merah kayak gini gitu. Jadi pada umumnya kan pipa harum manis ada spuyernya atasnya gitu kan, yang dibakar itu dibakar tidak pakai pematik. Nah itu ada spuyernya atasnya, itu apinya sangat biru luar biasa. Bahkan pas keluar apinya ada suara kayak suara ular gini, kayak gitu ya teman-teman. Adapun untuk penggunaan tungku cor, tungku Cina ya, tungku Cina terus tungku cor yang aluminium tebal itu, nah itu harus menggunakan api biru, jangan api merah kayak gini. Nah karena lama sekali nanti panasnya, itu harus menggunakan api biru. Ini untuk penggunaan tungku stainless, kuningan, tembaga, atau tungku semodel buatan saya ini harus menggunakan api merah setengah biru kayak gini ya teman-teman. Nah merah, cuma problemnya atau masalahnya, kalau tungku merah kayak gini ke tungku merah, api merah kayak gini, ke tungku itu hitam teman-teman, ke
tungku itu hitam kayak gini, nah, banyak arangnya jadi hitam, no, bawahnya juga jadi hitam, nah, gitu. Itu doang masalahnya. Kalau api biru kan selalu bersih ke tungku. Cuma keutamaannya menurut saya kalau api merah, satu, hasil cuaca malam atau dingin juga hasilnya akan kering gitu ya. Dan kedua, ke tungku itu lebih awet kalau menggunakan tungku yang tipis semodel kayak gini. Soalnya dia kan tidak kencang apinya. Kalau biru benar-benar panas kayak elasan gitu, api elasan. Akhirnya dia cepat meleot ya teman-teman. Itu saran dari saya aja. Mau dipakai silahkan, tidak juga silahkan. Bang, kalau saya kan pipa apinya ada sepuyernya atasnya. Gimana cara buat merahnya? Nah, untuk cara buat merahnya, itu silahkan teman-teman buka aja sepuyernya atasnya pakai gegep atau tang, itu bisa dibuka. Lalu lubangnya itu, lubang sepuyernya dibesarin pakai paku atau pakai mata boran. Untuk besarnya dikira-kirakan saja. Setelah dibesarin sedikit demi sedikit, kita pasang lagi, kita hidupkan pakai pematik, cetrek gitu kan, ditembak itu. Apabila apinya sudah merah ya sudah, kalau misalkan masih biru kurang merah ya kita besarkan lagi sepuyernya. Itu untuk mengatasi api supaya merah. Jadi untuk merah itu dikira-kirakan saja ya teman-teman. Tuh. Dan yang kedua ya teman-teman, yang kedua untuk pemasangan tungku ini, ring kita kasih besar. Nah, kasih besar bawah, lalu kita pasang tungku. Nah, terus atasnya kita kasih ring lagi. Atasnya kasih ring lagi. Untuk ring atas dikira-kirakan saja, jangan terlalu besar, dikirakan saja. Lalu kita kencangkan pakai mur gitu ya teman-teman. Nah, itu kalau ringnya besar kayak gini dia akan lebih awet ke tungkunya itu, karena dia menapak si tungkunya ya teman-teman. Dan ini kebetulan saya ada pesanan mau dikirim ke Sulawesi Tengah atau Selatan, saya lupa. Nah, ini saya seperti biasa sebelum saya kirim dicoba dulu ya tungkunya. Kalau hasilnya bagus ya saya kirim, kalau hasilnya kurang bagus ya saya buat lagi atau hancurkan lagi. Nah, ini kebetulan teman-teman banyak sekali tungku. Nah, ini sekitar berapa tungku? Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Ini hasilnya kurang bagus menurut saya. Tuh, pengetesan saya habis sekitar 1 kilo dari pagi. Teman-teman, ini bekasnya. Ini kurang maksimal. Karena ini yang buat tungkunya masih belajar ya, bukan saya. Jadi ini buatan bapak saya. Masih belajar ya teman-teman, kurang pengalaman, tapi kedepannya mudah-mudahan beliau lancar buat tungkunya. Tapi alhamdulillah kemarin dia buat 2 biji, pas saya tes hasilnya bagus. Cuma yang ini kurang bagus ya teman-teman. Nah, ini hasilnya kurang bagus. 1, 2, 3, 4, 5 biji sekaligus teman-teman, kurang bagus. Yang ini yang ini hasilnya mana? Oh, 4 biji teman-teman, maaf, ini buatan saya yang ini. Yang 4 biji, yang ini kurang senter. Yang ini hasilnya keluarnya bagus, kencang, cuma harum manis dia lengket ya. Tidak keringnya kurang maksimal ini. Untuk yang ini dia lubangnya terlalu tengah, kurang samping ya teman-teman, akhirnya ke gula, boros gula. Nah, untuk yang ini hasilnya bagus, hasilnya kering, keluarnya kencang, cuma sayangnya gulanya banyak yang ke pinggir, yang kebuang. Nah, itulah salah satu pembuatan harum manis ya, tidak gampang, tidak mudah, tidak asal jadi. Dulu saya juga ngalamin seperti ini sebelum tahu ilmunya ya teman-teman. Untuk pembuatan tungku harum manis itu susah-susah gampang. Terkadang hasilnya bagus tapi lengket hasilnya. Kadang-kadang keluarnya bagus hasilnya lengket, tapi kadang-kadang keluarnya kurang bagus tapi hasilnya kering gitu. Kadang-kadang hasilnya kering, keluarnya bagus tapi banyak yang kebuang, boros gula. Nah, itu macam-macam problem untuk tungku harum manis ya teman-teman. Nah, kalau untuk yang ini nih buatan saya, cuma lubangnya dia titik-titik modelnya. Kalau ini yang garis-garis ya teman-teman. Untuk teman-teman untuk pemesanan tungku ya silahkan
apa namanya, kontak aja lewat WA, nomor saya tercantum di Facebook ya, di Facebook, di YouTube ya teman-teman ya, langsung di japri saja. Untuk harganya dari dulu sampai sekarang itu masih sama ya, harganya 300. Untuk dalam Jawa atau itu masih Jabodetabek ya, gratis ongkir 300. Untuk luar Jawa kita kasih ongkir setengahnya, misalkan ongkir 60.000 jadi kita kasih ongkir 30.000 gitu, jadi ongkirnya setengah-setengah ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu tutorial dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila saya ada kata salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.